Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kembali kita bertemu, siswa sekalian. Apa kabar? Apakah Ananda sihat saja? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita masuk ke bab 6 dengan judul meneladani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Tujuan pembelajaran pada bab 6 ini ada 4. Setelah melalui proses belajar mengajar, diharapkan Ananda pertama mampu meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kedua, diharapkan Ananda bisa bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Mekah. Ketiga, diharapkan Ananda dapat menganalisis substansi, strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Yang keempat, diharapkan Ananda dapat menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kita mulai dengan wawasan Islami tentang dakwah Nabi di Mekah. Pertama, kondisi masyarakat Arab Jahiliyah. Berdasarkan asal-usul keturunan, penduduk Jazirah Arab dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Qahtaniyun atau keturunan Qahtan dan Adnaniyun atau keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Pada awalnya, golongan Adnaniyun menduduki wilayah utara dan wilayah selatan diduduki oleh golongan Qahtaniyun. Namun seiringan perkembangan waktu, kedua golongan itu membaur menjadi satu karena perpindahan dari utara ke selatan dan sebaliknya.
kota terpenting dan terkenal di antara kota-kota di Jazirah Arab adalah kota Mekah. Tahukah kalian mengapa kota Makkah menjadi kota terpenting dan terkenal? Hal ini dikarenakan kota Makkah dilalui jalur perdagangan yang ramai yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Ka'bah yang berada di tengah kota Mekah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab. Mayoritas masyarakat Arab beragama Wathani, yaitu percaya kepada dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Ka'bah merupakan tempat mereka berziarah. Di dalamnya terdapat 360 berhala yang mengelilingi berhala utama, yaitu Hubal. Setiap kabilah atau suku memiliki berhala sendiri-sendiri yang dipusatkan di Ka'bah. Selain Hubal, berhala yang terkenal adalah Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Ada pula sebagian masyarakat Arab menyembah malaikat dan bintang, seperti yang dilakukan kaum Sabi'in. Hal ini adalah salah satu bentuk kejahilian di bidang agama. Agama dan kepercayaan tersebut sudah menyimpang dari ajaran agama tauhid dari para nabi dan rasul terdahulu. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Tahukah kalian apa yang membedakan masyarakat jahiliyah dengan masyarakat pada umumnya? Masyarakat Arab jahiliyah berarti masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Kebodohan tersebut adalah kebodohan di bidang norma, moral, etika, hukum, dan agama. Jadi inti dari karakter jahiliyah adalah memiliki sifat keras kepala, mengutamakan hidup jangka pendek, tidak mau merubah perilaku pada perilaku yang benar menurut aturan agama. Oleh karena itu, karakter jahiliyah bukan mutlak milik masyarakat bangsa Arab pada masa itu. Sistem hidup masyarakat jahiliyah sangat ditentukan oleh dua hal, yaitu kekuasaan, kesukuan, dan kekuasaan ekonomi. Masing-masing suku atau kabilah bersaing untuk menjadi yang paling kuat dan paling disegani. Sumber kekuatan mereka adalah kesetiaan dan solidaritas
di antara anggota kelompok. Penduduk Arab jahiliyah memiliki tabiat suka berperang. Oleh karena itu, peperangan antar suku sering terjadi dan telah menjadi tabiat yang mendarah daging di antara masyarakat. Dunia Arab ketika itu merupakan kancah peperangan terus-menerus. Akibatnya adalah kebudayaan mereka tidak berkembang. Kondisi masyarakat yang suka berperang seperti ini juga menyebabkan nilai wanita menjadi sangat rendah. Seorang wanita tidak punya hak mewarisi harta peninggalan suaminya, bapaknya atau anggota keluarganya. Apabila terjadi peperangan antar suku, maka suku yang kalah akan dijadikan budak oleh suku yang menang. Masyarakat Arab jahiliyah memiliki kebiasaan buruk. Di antaranya minum minuman keras, berjudi, dan membunuh. Lebih dari itu, mereka beranggapan bahwa minum minuman keras, berjudi, mencuri, merampok, berzina, membunuh bukan merupakan perbuatan salah. Hal ini merupakan bentuk kejahilian di bidang norma etika dan hukum. Apakah seluruh perilaku masyarakat Arab jahiliyah itu buruk? Tentu saja tidak. Ada beberapa kebiasaan dan budaya yang positif pada masyarakat jahiliyah. Di antaranya memiliki keberanian, semangat juang yang tinggi, suka menghormati tamu, dan maju dalam bidang perdagangan. Sumber ekonomi dan penghasilan utama orang Arab adalah berdagang atau bisnis. Orang-orang Arab jahiliyah sangat terkenal dengan kepiawaiannya dalam berdagang dan bisnis. Kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Ketika menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak mengerjakan tahanus atau menyendiri, menjauhkan diri dari keramaian daripada waktu-waktu sebelumnya. Pada malam 17 Ramadan atau bertepatan 6 Agustus 610 Masehi, ketika bertahanus di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menurunkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gua Hira terletak di Jabal Nur atau Bukit Cahaya yang terletak kira-kira 2 atau 3 mil sebelah utara kota Mekah. Turunnya wahyu pertama berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
secara resmi diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu turunnya wahyu kedua. Dikala menunggu turunnya wahyu yang kedua, kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diliputi perasaan cemas dan khawatir kalau wahyu itu terputus. Bahkan beliau hampir saja putus asa. Akan tetapi beliau tetap bertahanus sebagaimana biasa di Gua Hira. Kemudian setelah beberapa lama turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir, surat ke-74 ayat 1 sampai 7. Dengan turunnya wahyu yang kedua ini, beliau memulai berdakwah menyiarkan agama Islam. Ketiga, substansi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Substansi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah adalah sebagai berikut. Pertama, mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bangsa Arab yang saat itu menyembah berhala agar mengesahkan atau tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, serta mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Dialah tempat memohon bagi semua makhluknya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Kedua, memperbaiki akhlak masyarakat Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang saat itu terbiasa berperilaku jahiliyah, seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, membunuh. Islam menegaskan bahwa semua perbuatan tersebut adalah dosa besar. Di samping itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajak masyarakat Arab untuk berbuat kebajikan dan berakhlak terpuji, dan melarang berbuat kejahatan dan kerusakan. Ketiga, menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Islam mengajarkan persamaan derajat di antara sesama manusia. Masyarakat Arab jahiliyah saat itu masih membedakan derajat laki-laki dan perempuan, dan antara budak dan majikannya. Semua manusia sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya adalah ketakwaannya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan dasar-dasar nilai kemanusiaan, persamaan derajat dan cinta kasih kepada kepada sesama.
Keempat, mengajarkan adanya hari akhirat. Islam mengajarkan bahwa setelah alam dunia ini hancur dan akan digantikan dengan alam akhirat. Setiap manusia akan diminta pertanggungan jawaban atas perbuatan selama mereka hidup di dunia. Bagi yang beramal soleh dan berperilaku mulia akan mendapat balasan surga. Sebaliknya, bagi yang bermaksiat dan berperilaku tercela akan dibalas dengan neraka. Sampai di sini dulu materi kita. Lain kali kita sambung insyaallah. Sebelum kita tutup pertemuan kita ini, mari kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.